Hello Technolovers, sebagai sekutu Amerika Serikat wajar saja kalau Prancis berada di pihak Israel. Selama berkonflik dengan para pejuang di Palestina, kalian tahu kan kalau pemerintah Prancis bahkan sempat melarang warganya melakukan aksi bela Palestina hingga menyerukan aliansi seperti ISIS untuk melawan HAM. Namun kini sikap mereka seolah berbalik setelah Prancis mengatakan Israel tidak punya hak untuk menentukan masa depan Gaza lebih jauh. Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine, sampai melayangkan kritik atas tindakan Israel di Gaza. Pertanyaannya nih, apa yang membuat Prancis berubah sedrastis itu ya? Warga Prancis akhirnya menunjukkan sikap atas dukungan terhadap Palestina setelah pihaknya berhasil melayangkan kecaman kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 3 Januari lalu. Secara spesifik, Kementerian Luar Negeri Prancis mengutuk seruan eksodus massal warga Palestina dari jalur Gaza yang dilontarkan dua menteri Israel yakni Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Bevir adalah pihak yang dimaksud. Keduanya diketahui menyerukan tentang warga Palestina yang harus didorong untuk pindah dari jalur Gaza agar para pemukim Yahudi kembali menempati daerah kantong Palestina tersebut. Kami menyerukan Israel segera menahan diri dari deklarasi provokatif seperti itu yang tidak bertanggung jawab dan membakar tensi. Demikian pernyataan lanjutan Kementerian Luar Negeri Prancis. Seperti dikutip dari AFP, sebagaimana disebutkan, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich memaparkan di rapat parlemen Knesset soal migrasi warga Palestina merupakan solusi konflik yang berkepanjangan. Mereka sekaligus menilai bahwa pemindahan warga Palestina secara sepihak merupakan jaminan keamanan dan stabilitas yang diperlukan oleh warga Israel, terutama di wilayah selatan dekat perbatasan jalur Gaza. Sebelumnya, rencana pengusiran warga Palestina oleh Israel sukses menuai reaksi keras dari otoritas Palestina hingga kelompok perlawanan Hamas dalam pernyataannya. Seperti dikutip CNN dari Anadolu Agency, di mana para pemimpin Hamas menganggap itu hanya mimpi belaka yang tak mungkin terwujud. Hamas menegaskan rencana itu tidak akan pernah terwujud karena kekukuhan dan perlawanan paling berani rakyat Palestina desak gencatan senjata. Kecaman Prancis kepada Israel yang notabene merupakan sekutu sendiri bukan hal baru. Pasalnya, Kementerian Luar Negeri mereka sudah lebih dulu menyatakan keprihatinan atas sumpah Israel yang berencana mengintensifkan pertempuran di Gaza. Karena itu, dalam sebuah pernyataan 26 Desember 2023 lalu, Prancis menegaskan seruan terhadap Israel untuk segera melakukan jeda pertempuran yang mengarah pada gencatan senjata. Hal tersebut berangkat dari keprihatinan atas agresi Israel yang makin membabi buta. Prancis juga mengutuk pengeboman sistematis yang disebutnya kembali menyebabkan banyak korban sipil dalam beberapa waktu terakhir di awal konflik Gaza. Prancis membela agresi militer Tel Aviv ke Gaza sebagai bentuk pertahanan diri. Namun pernyataan yang kini berubah diyakini muncul kala korban tewas imbas agresi Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai hampir 21.000 jiwa. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip CNN per 27 Desember 2023, setidaknya lebih dari 20.915 warga Gaza kehilangan nyawanya dan 54.918 orang lain yang terluka akibat agresi Israel dengan 70% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Meski sudah separah itu, nyatanya Netanyahu tetap ngotot melanjutkan agresi dengan misi melenyapkan Hamas. Ia bahkan bersumpah bakal mengintensifkan pertempuran dalam waktu mendatang, serta menyatakan mendukung pengusiran warga Palestina secara halus dengan narasi migrasi sukarela. Namun rencana itu pun masih menimbulkan pertanyaan terkait negara mana yang akan menampung warga Gaza. Kirim bantuan ke Gaza. Tahukah kalian pada akhir Desember lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat melakukan pembicaraan via telepon dengan Benjamin Netanyahu. Melalui kesempatan tersebut, ia mendesak Perdana Menteri Israel itu untuk menerapkan gencatan senjata yang langgeng di Gaza. Menurut keterangan yang dirilis di kantor kepresidenan Prancis, sekalian menyikapi kematian warga sipil dan darurat kemanusiaan di Gaza, seolah menindaklanjuti keprihatinan yang disampaikan Presiden Macron. Kemudian, kembali dengan bantuan kemanusiaan, Macron pada 5 Januari lalu menginformasikan bahwa Prancis bersama Yordania telah menjatuhkan 7 ton bantuan kemanusiaan dari udara ke jalur Gaza. Laporan media mengutip Istana Ellis mengungkap bahwa operasi pemberian bantuan telah dilakukan sehari sebelumnya.
Times of Israel menyebut setiap negara diketahui mengirim pesawat angkut C-130 dengan awak gabungan Prancis-Yordania, di mana muatan bersih total 7 ton bantuan kemanusiaan dan kesehatan pasokan yang dijatuhkan oleh Prancis dan Yordania pun dilengkapi dengan sistem yang memandu mereka dari jarak jauh ke rumah sakit lapangan Yordania yang beroperasi di wilayah itu. Maron kemudian memposting foto seorang penerbang berdiri di jalan kargo pesawat militer dengan parasut alasan lain bantu Gaza. Menurut kalian nih, mengapa Prancis yang merupakan sekutu AS dan Israel tiba-tiba berbalik arah mendukung Palestina? Ketimbang berdasar pada kemanusiaan, Palestine Chronicle menyebut moralitas hampir tidak menjadi isu dalam kebijakan luar negeri Prancis yang secara eksklusif didasarkan pada kepentingan ekonomi aliansi regional dan perhitungan geopolitik. Ya, Prancis adalah pendukung setia Israel sejak awal, bahkan ketika agresi Israel menyasar warga sipil. Artinya ada kepentingan ekonomi dan geopolitik di dalamnya. Berbeda dengan AS yang bertujuan meredam ketegangan regional, Macron justru ingin melakukan hal sebaliknya, yaitu eskalasi regional dengan harapan dapat mengkompensasi kerugian geopolitik Prancis di Afrika Barat dan kawasan Sahel dengan tampil sebagai pemimpin global. Kedua, ini tentang genosida di Gaza. Mengutip Sindo News, genosida Israel di Gaza jelas telah memberdayakan semua kekuatan perlawanan di Timur Tengah serta memperkuat posisi geopolitik Iran dengan mengorbankan sekutu lama. Paris di Arab Macron pasti memahami hal ini dan ia mencoba menarik kembali sikap pro-Israel yang kuat beberapa bulan belakangan. Ketiga, khawatir konflik Israel meluas hubungan dengan serangan Houthi di Laut Merah. Sebab jika itu terjadi, Prancis yang sangat bergantung pada Bab Al-Mandab dalam sebagian besar perdagangannya dengan Asia dan sebagian Timur Tengah akan dirugikan. Keempat, demi menjaga aliansi dengan negara-negara Arab dan yang terakhir ada ketidakstabilan sosial di Prancis. Masyarakat Prancis sama sekali tidak patuh dengan berbagai permasalahan sosial dan politik cenderung tumpang tindih. Gaza telah menjadi isu sehari-hari bagi masyarakat Prancis, dan mereka tidak pernah berhenti melakukan protes untuk menuntut gencatan senjata sejak awal perang. Siap hukum 4.000 tentaranya yang terlibat, anggota parlemen dari partai politik La France Insoumise EV, Thomas Portes geram atas tindakan yang dilakukan warga negaranya melalui platform X, yang mengirim surat kepada Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti, meminta penyelidikan terhadap 4.185 tentara asal Prancis yang bertugas dalam militer Israel di Gaza. Yaitu karena ribuan warga berkewarganegaraan ganda Israel-Prancis dilaporkan telah bergabung menjadi tentara bayaran Israel, di mana hal itu mereka lakukan untuk membantu menyerang para pejuang di Gaza. Atas kejadian tersebut, Thomas Portes tegas menentang dan meminta pemerintah untuk menyerukan tuntutan pidana penjara terhadap warga negara Prancis yang terlibat. Menurut Thomas, hal itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pihaknya lantas mengancam apabila Kementerian Kehakiman gagal mengambil tindakan segera, maka parlemen akan melaporkan masalah tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Paris. Kekhawatiran senada sebelumnya telah disuarakan oleh beberapa organisasi lain termasuk Asosiasi Solidaritas Palestina. Prancis, mereka diketahui mengeluarkan pernyataan yang mendesak akuntabilitas bagi warga negara Prancis yang terlibat dalam kejahatan perang Sikancis, menunjukkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang mereka perlihatkan bulan lalu. Bagaimana kalian menilai Prancis hari ini? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.